هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الهشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتناه يعز على أهل الهجاب اجتناؤه أيا نزحان أني ومسكنه الحشاه أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فوق صنعا بناؤه بحكم الولا جرت قصدي وحبذا موال عراح القلب منه ولاؤه مرضت فكان ذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يهلو هجاؤه وهيهات أن يلقى الأذون إلى الحشاه سبيلا سواء من هو وهجاؤه اجب يا حبيب القلب دعوة شيك يا رسول الله شكا لبح نار قد حوتها هشاؤه ومر طيفك الميمون
في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تأثر واسمه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله محبة الصباح وما أطرب الحادي فطاب حذاؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak BPD dan serta seluruh jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus akhinal mahbub, saudara kami Al-Ustaz Mustafa mata'anallah bituli hayati syarif, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang di saat ini kita dititipkan oleh Allah, dan yang pasti kita dambakan kenikmatan tersebut tatkala ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jaza kepada kawan-kawan kami dari Garda Aswaja Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus kepada kawan-kawan kami juga dari Pemuda Pancasila yang selalu senantiasa saat kita kemana saja, dakwah di mana saja, beliau ridha untuk selalu mengawal setiap alim ulama, setiap para kiai, setiap para habaib. Ya, insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di siang hari ini izinkan saya untuk membahas tentang syukur. Saya sebenarnya ada dua tema, Kiai. Ada tentang syukur, ada tentang kematian. Mau yang mana nih? Syukur apa mati? Kematian. Kematian yang disyukuri. Kita bahas syukur dulu ya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu peringatan kepada hamba. Setiap nikmat yang Allah berikan wajib disyukuri bagi setiap hambanya. Jika seseorang jauh dari kata syukur, maka Allah akan menghentikan nikmat keberkahan daripada dirinya. Nikmat bakal diberikan, tapi nggak ada keberkahan di dalam hidupnya. Ada keberkahan. Saya mau ngejelasin dulu tentang berkah. Tahu berkah? Apa sih kita sekarang sering dengar nih, minum nih bekas kiai ini, bekas ustadz ini, fulan ambil berkahnya. Tahu berkah? Berkah itu, cabai, tahu cabai? Apa rasanya? Pernah lihat pedasnya? Pernah pegang pedasnya? Nah, itu berkah. Gampang juga orang Sagaranten ya. Berkah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Arti berkah yang paling hak, saya punya guru Habib Ali, Allah yarhamu, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan, mau tahu tanda-tanda berkah, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Bukan korupsi, bukan. Kalau korupsi kan mengadakan uang dan itu bukan haknya, tapi uang yang halal bertambah dan terus bertambah. 50.000 berkah, ngimpi. 50.000 berkah, ngimpi ya. Ibu kalau jalan ke pasar 100.000 habis nggak? Kenapa dihabisi? Habis kalau nggak dihabisin nggak belanja, Habib. Kan begitu. Ada yang namanya keberkahan di dalam hidup, makanya wajib disyukuri. Kenapa? Alhamdulillah, corona 2 tahun. Betul? Katanya corona orang Sagaranten ini. Corona 2 tahun, rezeki morat marit, ekonomi ancur-ancuran, kepala desa sampai mumet. Tiap hari ngopi di depan rumah, liar aing liar. Tetangga datang minta bansos lagi. BPD tinggal ngitung anggarannya. Udah bikin pusing semuanya. Karena corona semua dibikin pusing. Tapi ingat, keberkahan dicabut sama Allah? Enggak dicabut sama Allah. Rezeki enggak dihilangkan oleh Allah. Walaupun rezekinya ditutup kerannya sedikit, enggak banyak.
Selama corona, rezeki Allah berikan enggak? Dikasih. Sarapan masih? Makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, kopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih ada Indomie masih? Nah, hidup makan mulu, bagaimana caranya dicabut rezeki? Apaan yang dipusingin coba? Allah ngasih semua buat kita. Emang dasar kitanya blow on. Tahu blow on? Bahlul. Tahu bahlul? Kalau bahasa gaulnya goblok. Paham ya? Emang nggak ada syukurnya, dikit-dikit dipusingin. Setiap manusia yang syukur akan ditambah nikmatnya. Ini janji Allah kok. Tahadutsan bi ni'mah. Setiap yang kita syukuri. Sekarang ibu dapat snack. Belum. Wah, maaf nih panitia. Saya suka nyindir-nyindir dikit memang. Aqua dapat aqua? Belum juga. Parah, panitia mana ini? Coba kita bisa lihat tanda syukur yang Allah berikan, yang di dalam artikan. Coba kita lihat di dalam surat Ar-Rahman, satu ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Satu ayat diulang-ulang biar kita tuh sadar semua yang diberikan sama Allah ini nikmat. Setiap nikmat yang Allah berikan wajib disyukur. Kesyukuran itu apa yang ada di diri kita, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa bersyukur tatkala iman dan takwa tidak ada di dalam hati kita. Karena ketakwaan dan keimanan itulah yang mewujudkan rasa syukur. Kadang manusia ini al-imanu yazid wa yanqus. Kadang iman itu naik, kadang kapan itu turunnya iman? Loba duit, lagi banyak duit nih, hidup senang, lupa tuh sama Allah, imanmu hilang. Kapan iman naik? Lagi susah, suami minta kawin lagi, kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, hidup lagi masalah, iman naik, sujud sama Allah, minta kepada Allah, yakin kepada Allah, begitu senang lagi, hilang lagi tuh Allah. Ini kira-kira yang begini nih hamba pantas masuk surga, masuk neraka? Dosa lo, suudzon aja. Dua-duanya repot juga, kiri surga. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, pernah ada satu riwayat yang dikatakan telah datang Nabi di satu malam, giliran datangnya ke rumahku, kata Siti Aisyah. Rasulullah punya istri 4, ya. Saat Rasulullah punya istri 4, satu malam tersebut giliran datangnya ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah ini perempuan cantik, wanita yang cantik, sampai dipanggil Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Sampai di mana saat Nabi masuk ke dalam rumahnya, duduk bersama Siti Aisyah, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah boleh aku gunakan malam ini untuk beribadah kepada Allah?" Apa jawaban seorang istri yang salehah? "Wahai Rasulullah, aku wanita yang paling beruntung. Dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Tapi di malam ini engkau ada di dalam rumahku. Engkau bersamaku di dalam satu kamar. Engkau tidur bersamaku di atas satu kasur yang bersama. Engkau satu selimut dengan kulitku, dan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah." Coba bisa kebayang gak tuh nikmatnya Siti Aisyah berdekatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu duduk tidur samping suami, senang gak? Hahaha. Kalau saya tanya bapak, pasti bapak nggak senang. Kenapa pak? Bau minyak angin lip. Nabi bangun, ambil wudhu, gelar sejadah, salat 2 rakaat, salam, naik lagi 2 rakaat, salam. Terus Siti Aisyah ngeliatin Nabi dari jam 10 malam sampai datangnya muadzin Bilal bin Rabah, telah mengumandangkan satu waktu yang telah menyatakan saat datangnya waktu subuh. Habis malaman, satu malam untuk Siti Aisyah, habis malam tersebut. Tidak diberikan untuk bersenda gurau, tapi diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga di dalam setiap gerakanmu ada tangisan di dalamnya? Saat engkau takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya, engkau ruku ada tangisan di dalamnya, i'tidal ada tangisan di dalamnya, sujudmu ada tangisan, bahkan salammu ada tangisan di hadapan Allah. Apa yang membuatmu selalu menangis wahai Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu betul Nabi orang yang maksum, tidak ditempel dosa, ahli surga. Nabi sholat nggak sholat pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan di saat itu Siti Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau Nabi aja pandai bersyukur kepada Allah, kalau Nabi aja yang tahu dirinya tidak dibebaskan dari dosa, Nabi masih beribadah kepada Allah, masih merasa syukur kepada Allah. Bagaimana kita ayuhal hadirun? Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah rezeki dari Allah. Syukur yang pertama, alhamdulillah kita memiliki anak yang saleh. Itu yang pertama. Kita memiliki putra putri, itu tanda syukurnya. Kita wajib lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang ada diberikan oleh Allah putra putri ini adalah rezeki. Kayak di hari ini yang dikhitan siapa namanya? Alvin Alvaro. Wah, keren juga namanya. Ini jangan-jangan orang Spanyol kali ini. Mana Alvin ini mana? Terusin nggak nih? Terusin nggak? Terusin. Bu, anaknya dibawa masuk dulu biar tenang. Kesian dia teriak-teriakan gitu. Dia yang teriak, yang sakit tenggorokan rasanya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Rezeki yang diberikan oleh Allah berupa tanda syukur yang wajib kita laksanakan. Rezeki pertama, anak. Apa fungsinya anak? Anak yang akan bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah, bisa membawa kita masuk ke dalam neraka jahanam. Ingat, tergantung bagaimana pendidikan orang tua. Kalau orang tua tersebut sudah mendidik dengan keagamaan sampai dia taat ibadah kepada Allah, maka selamat orang tuanya. Duduk sini. Itu bangku. Nah, itu bangku, duduk sini. Di bawah aja. Saat rezeki anak kita diberikan oleh Allah, wajib syukur. Kenapa? Banyak orang yang di luar sana telah menikah berapa puluh tahun, berapa tahun belum memiliki keturunan, tapi Allah memberikan kita keturunan secara kontan langsung. Itu rezeki dari Allah. Didik yang baik. Ingat, kita ini pernah membuat gila orang tua kita. Anak itu bisa hormat kepada kita, anak itu bisa sayang kepada kita, bisa perhatian kepada kita, tergantung bagaimana kita terhadap orang tua kita. Ibu pernah ingat nggak waktu ibu pernah bikin gila orang tua? Bapak pernah ingat, Pak? Dulu ingat nggak? Saya nggak habis pikir nih, Pak, sampai detik ini saya nggak habis pikir. Bu, saya mau tanya, anak habis dimandiin kenapa dikotorin? Pakai bedak sampai cemong banget biar wangi. Ibu mau pakai dikit tuh bedak memang wangi. Gila nggak? Anak sampai dibedakin sampai cemong kayak buah kesemok. Betul? Itu gila yang pertama. Udah dibersihin dikotorin. Betul? Itu gila pertama. Yang gila kedua, kita pernah bikin gila orang tua kita. Saat kita mau makan, orang tua kita tuh ngejar-ngejar kita. Ingat, kalau enggak ibu nyediain, bapak nyediain sepeda. Nina main sepeda yuk sambil makan yuk, sore jalan. Isinya telur ceplok,
betul, sama kecap. Kadang ada yang pakai sop, pakai bakso, kan gitu kan. Yang penting nih anak mau makan, nggak apa-apa jalan-jalan. Kalau anak-anak sekarang kan bukan itu yang disediain, bukain handphone nontonin YouTube, betul. YouTube-nya habis, itu makanannya habis, YouTube-nya berhenti nggak? Bakal terus. Habis kalau nggak dikasih YouTube, makannya jalan-jalan. Iya, namanya juga anak-anak, ya wajar. Coba kalau bapak makan siang disuruh begitu, Pak, ayo Pak makan, nggak, kejar aku dulu, kejar aku, kan nggak lucu. Gak ada orang tua yang begitu. Namanya anak-anak, Bu. Jangankan nasi sama telur ibu suapin saat lagi nonton YouTube, ibu ambil selop, ibu jajelin di mulutnya, digigit sama dia. Kenapa dia nggak melihat apa yang disuapin? Yang penting dia fokus di dalam tontonannya. Kenapa? Sudah tidak lagi ada nasihat dari orang tuanya. Kalau dulu kan kita masih diajarin, walaupun orang tua kita PA, keluarin mau sepeda, ayo nak naik nak sepeda nak. Begitu naik sepeda, ayo nak nih isi bensin dulu nak, isi bensin. Kan PA, ini anak apa mesin 2 tak? Belum lagi yang begitu. Ini nasi disuruh isi bensin. Yang ketiganya lagi, kadang ada manusia ini, kadang nih ibu nih, ini suka lucu nih. Nah, di sini nak nih pesawatnya mau masuk gua dulu, masuk gua. Ada yang begitu ada? Pesawat masuk gua, bunyinya ngeng 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 ngeng. Sejak kapan pesawat bunyinya ngeng ngeng ngeng? Gila nggak tuh? Gila. Ada lagi yang lebih gila. Mau dengar? Saat ibu mandiin anak, bapak pernah lihat ibu mandiin anak? Pernah lihat? Dia taruh di bak. Benar? Anak umur 3 bulan, 4 bulan ketemu air itu kan ciplak-ciplak dia. Senang aja, giginya belum ada. Makanya kalau ngelihat aki-aki kalau nggak punya gigi, sedep dilihatnya. Lucu. Dia ciplak-ciplak, dia senang-senang, lemparin bebek-bebekan. Benar, ada nyanyiannya tuh, Bu. Bebek mandi pakai sabun. Coba PA nggak? Anak sendiri dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak? Itu gila yang keempat orang tua kita berikan. Pernah diberikan kegilaan dari orang tua kita buat kita. Yang kelima ini lebih parah. Saat ibu setelah mandiin, bapak ambilin baju, ibu jajarin perlak, taruh anak di atas perlak, di minyak telonin, betul, dibedakin, betul. Ini anak sambil goyang-goyang, tangannya joget-joget, kakinya goyang-goyang. Ada nyanyiannya lagi, tapi saya nggak tahu nih albumnya album siapa, saya nggak tahu. Penciptanya siapa saya nggak tahu. Sini ada yang umur 70, 60 ada, 60, 70. Ada nggak? Nah, ini ibu mungkin tahu nih siapa penciptanya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Siapa penciptanya di lagu ini? Ini ada lanjutannya, Bu. Bukan cuma itu doang, Pak. Ada lagi. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyak telonin dia, yang bedakin dia, dia nanya anak siapa? Anak siapa? PA nggak? Pernah ngerasain PA? Coba kita bisa nggak kebayang. Kita pernah bikin gila orang tua kita, tapi kita saat ini di akhir zaman anak yang nggak ada pernah mau berbuat gila untuk orang tua. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ada salah satu sahabat, biasanya sholat di belakang Nabi, persis di belakang Nabi. Dapat beberapa bulan tidak pernah lagi sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, melihat gak sahabat yang biasa sholat di belakangku ini? Gak lihat ya Rasulullah. Setahu saya orang tuanya sakit keras. Beliau ziarah, beliau datang menjenguk orang sakit. Dia lihat pas Nabi datang, ini anak sedang mengambil kotoran orang tuanya dengan tangan telanjang. Diambil kotorannya, dibuang, dibersihin orang tuanya dengan tangan telanjang. Saat selesai cuci tangan, dia bertemu Nabi, dia ingin bersalaman dengan Nabi, diambil tangannya oleh Nabi, ditaruh di wajahnya baginda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, engkau bukan surga yang ditempati karena ibadahmu, melainkan karena tanganmu ini engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tangan yang pernah memberikan kebaikan kepada orang tua, dialah tangan yang akan menyeret kita masuk ke dalam surganya Allah.
Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada satu syair Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun uang kalian wahai anak yang kau berikan kepada orang tua, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara kalian menggendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, demi Allah jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Ini orang-orang saleh yang mengatakan betapa berat menjadi orang tua itu yang bisa mendidik anak sampai mereka bisa digolongkan sebagai ahli surganya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Duratun Nasihin, anak itu fitnah. Anak fitnah. Setiap fitnah itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak baik. Dan Allah mengartikan dalam arti ini, anak itu fitnah jika pendidikan yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya, pasti anak-anak tersebut akan membawanya dia ke dalam surganya Allah. Jika tidak ada kebaikan di dalam pendidikan agama di dalamnya, siap-siap orang tua akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang lebih-lebih punya anak perempuan. Kalau anak laki kita masih aman, alhamdulillah. Tapi juga harus diperhatikan. Anak perempuan wajib untuk diperhatikan. Kenapa? Sekarang ini ada aplikasi TikTok. Tahu aplikasi TikTok? Kalau dulu ada artis joget-joget di depan kamera, namanya orang gila. Disebut ini artis gangguan jiwa. Sekarang anak kita pada sadar-sadar joget-joget sendiri di depan kamera. Enggak PA itu. Saya jujur, saya punya aplikasi TikTok, Untuk apa? Untuk, ya Allah, meminimal kemaksiatan. Ada dakwah di dalam TikTok tersebut. Jujur, saya kalau lagi ngeliat nih, aduh, perempuan macam-macam aja ya Allah, yang pakai jilbab lah, joget macam-macam ya Allah, ya kan. Tahu nggak, Pak, perempuan itu kan besarnya kan punya rasa malu ya Pak. Perempuan itu punya rasa malu, tapi untuk saat ini perempuan udah nggak punya malu. Ridho. Hati-hati cara mendidik anak. Lihat siapa dia bergaul, lihat siapa temannya, lihat dengan siapa dia berkomunikasi. Sering-sering periksa handphone anak jika anak itu perempuan. Saya punya satu problem saat saya di Jakarta. Saya masih tinggal di Jakarta. Saya mau ngasih satu cerita, ini pribadi pengalaman saya. Ada satu keluarga punya anak laki-laki 4, punya perempuan 1 anaknya. Anaknya dididik sampai S2, mengambil gelar doktor. Cerdas luar biasa. Begitu saat dia selesai, dinafkahi, disekolahkan, selesai itu ini anak punya yang namanya orang tua. Dia kenal sama seseorang itu melalui Facebook. Aplikasi di Facebook, dia kenalan di Facebook. Kenalan, tukeran nomor telepon, terus berkomunikasi. Lambat tahun mereka datanglah pihak laki-laki ke rumah melamar si putri. Begitu dilamar si putri, diterima lamarannya dengan datang yang akhlak, dengan datang yang beradab, diterima sama orang tua wanita tersebut. Begitu dia selesai lamaran, tidak lama dia menikah. Nikahnya adanya di gedung, mewah luar biasa. Begitu selesai resepsi di gedung, ini anak pengantin masuknya ke hotel, nggak pulang ke rumah orang tuanya. Oke, kalau begitu, oh mungkin di malam pertama honeymoon, kalau tidur di rumah mertua kali canggung. Kan begitu? Ada lah nih tidur di hotel, iya. Ini ibu besoknya masakannya, bangun subuh-subuh, masakan kesukaan anak, dianterin ke hotel. Ini anak udah nggak ada, berdua udah check out. Udah keluar, udah pindah jalan ke Surabaya. Tanpa pamit sama orang tuanya. Ini udah satu masalah. Dia cerita kepada saya, ini keluarga ibu bapak cerita, Bib, ini gimana anak saya kok begini. Oh mungkin orang tua atau keluarga dari si laki buru-buru ada yang sakit. Mungkin dia cepat harus jalan tanpa harus, tapi kalau dia udah sampai juga ngabarin.
Dari mulai itu hari dia berangkat sampai punya anak 3, orang tua nggak pernah ditengokin. Ramadan nggak pernah datang, Lebaran nggak pernah hadir, telepon pun nggak ada yang tahu nomor teleponnya. Sampai akhirnya orang tua bapak nih laki-laki sakit, masuk rumah sakit berkali-kali, ini anak nggak pernah datang. Sampai yang udah terakhir orang tuanya sakit, masuk rumah sakit pagi, meninggal jam 5 sore. Ini anak gak datang juga. Begitu jam 11 selesai, saya yang mandiin, saya yang kafanin. Begitu saya mau tutup, kata ibunya, "Bib, jangan ditutup dulu, anak perempuan lagi di jalan ke sini," katanya. Oh baik. Sampai jam 11 malam kita tunggu. Ini anak datang dengan tangan di belakang, nengok orang tua. Lalu saya tanya, "Yuk, mau dicium nggak? Kalau udah selesai dicium kita mau tutup jenazahnya." Apa jawaban anak perempuan tersebut? "Enggak ah, najis." Ini kalau anak laki-laki saya pukul loh ini anak. Tapi ini anak perempuan. Baik, nggak mau? Enggak. Kenapa dibilang najis? Saya bilang, kenapa dibilang najis? Yang orang mati itu kan disebutnya bangkai. Orang tua dikata najis, orang tua dibilang bangkai. Kedurhakaan seorang anak. Usut punya usut, ternyata suaminya ini alirannya beda dengan kita. Seseorang yang bersentuhan bukan dengan aliran dia, maka sama seperti dia tersentuh dengan najisnya anjing, najis mukhaladhah, najis berat, membasuh dengan tanah 7 kali, dengan air 7 kali. Hati-hati Bu, cari jodoh buat anak, hati-hati. Ya, jangan sekiranya anak silahkan bebas memilih, tapi ingat ibu lebih berhak, bapak lebih berhak untuk memutuskan yang terbaik buat anak-anak kita. Ingat, anak ini fitnah. Ya Bu ya, ya Pak ya. Ini setiap apa yang diberikan oleh Allah wajib disyukuri. Jaga baik-baik, arahkan dia ke dalam agama. Kenapa? Karena agama itulah yang dapat menenangkan orang tua. Coba ibu, ini anak jalan ke kota, ke Kuningan kota, ya, cuman nongkrong sama teman-temannya. Ibu pasti bapak khawatir. Coba kalau ini anak jalan ke Jalsatul Itsnain, ke majlis Rasulullah setiap Senin malam Selasa. Kira-kira kalau ini anak jalan ke majlis, ibu khawatir apa enggak? Bapak khawatir apa enggak? Enggak khawatir. Kenapa? Datangnya ke majlis. Dan alhamdulillah, dari Ciwaru nyumbang jamaah sangat luar biasa untuk Jalsatul Itsnain. Banyak yang hadir setiap Senin malam Selasa. Mudah-mudahan jamaah dari Sagaranten bisa ngelangkahin kaki, bisa masuk ke daerah Ciawi Ciputat. Insya Allah bisa duduk bersama-sama dengan Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kenapa iman dan takwa ini yang dapat mewujudkan syukur? Ingat, umur yang udah kita terima dari Allah ini adalah bukti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Corona kemarin berapa banyak orang yang meninggal dunia, orang yang disangka dengan penyakit tersebut, padahal kan umur ya. Umur udah sampai di situ. Kematian itu kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati, payah. Betul. Nah, sekarang tinggal tunggu gilirannya kita kapan. Kita pasti mati nggak? Pasti. Mau sekarang mau besok? Mau sekarang mau besok? Tar dulu Bib yang lama. Saya doain panjang umur, mau nggak? Biar panjang umur, yang lain pada mati, ibu bapak sendirian doang. Ya nggak enak juga Pak. Bener Bu. Mintanya apa? Umur yang berkah dalam taat ibadah kepada Allah. Umur diberkahin aja. Kalau minta umur panjang-panjang, ngapain ntar kita ketemu Dajjal lu? Mau ketemu Dajjal? Amit-amit, mendingan saya ketemu Habib. Kan begitu kan? Coba seseorang itu kematian akan datang. Coba lihat, yang tua mati, yang muda, mau Vanessa Angel, payah. Lah emang betul yang benar mati apa meninggal? Meninggal. Yang benar meninggal. Inna salati wa nusuki wa mama mati, nggak ada wa meninggali.
Mati. Lihat Vanessa Angel masih muda. Coba lihat tuh matinya. Habis main TikTok. Habis main TikTok. Pai. Lo yang perempuan yang muda-muda lu main TikTok, pai lo. Yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang baru lahir bisa. Kematian itu sudah dipastikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang gimana nih cara kita ngadepin kematian? Nah, itu nih fungsinya kita hidup di dunia ini untuk mengarahkan diri kita menuju kematian. Ini sekarang nih kita lagi nyari bekal. Ibu kalau mau study tour, bapak kalau mau jalan-jalan, kan bapak beli. Nih bekalnya apa nih? Yang pertama, rokok dulu siapin. Betul nggak? Cemilan, benar? Ada makanan berat, ntar dah kalau berhenti. Kan begitu? Orang kalau mau tur kan disiapin semuanya. Sama nih sekarang kita lagi tur nih di dunia. Lagi nyiapin nih bekal-bekal buat apa? Yang hasilnya kelak di yaumil qiyamah, di akhirat itulah yang kekal. Bu, Pak, maaf kalau kita tenggelam di lautan di dunia ini pasti ada kematian. Selesai siksaannya. Betul? Saat kita tenggelam di lautan, kan tenggelam kan nggak enak ya. Wah, berat luar biasa. Selesai tenggelam ada mati. Benar, nggak kuat juga, mati kita. Selesai siksaannya. Tapi ingat, di padang mahsyar tidak lagi ada kematian. Saat mereka tenggelam dengan dosanya, dia akan merasakan siksaan tenggelam tersebut sampai datangnya waktu penimbangan amal baik amal buruk. Kita tenggelam dengan dosa kita, nggak akan lagi ada kematian, melainkan menunggu masa di mana perubahan tersebut akan datang. Nah, persiapan kita kematian ini bagaimana? Yang pertama, banyakin kita ibadah sama Allah. Minimal ada orang yang membaca zikir, ada orang yang berzikir. Ya, mengisi diri kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Hiasi hati kalian. Yang namanya nginget Allah, hati yang keras sekeras apapun akan lembut. Yang nggak bisa dengar nasihat, yang nggak mau ibadah karena seringnya dia menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, dia akan lari ibadah kepada Allah. Nah, ini tergantung kitanya nih. Ya, siapin hatinya kita ya sama orang husnudzon, berprasangka baik. Bukan berarti berprasangka baik, ini saya udah diajarin sama Habib harus berprasangka baik. Ada laki-laki atau ada tamu jam 2 malam, muka ditutup, begitu buka ngapain? Rampok. Oh iya, silahkan, silahkan. Itu bukannya husnudzon, namanya PA. Coba apa yang udah diajarin sama Nabi Muhammad SAW kita aplikasikan ke dunia ini. Bu, Pak, kita masuk surga nih karena apa sih? Karena ibadah kita, karena amalan kita. Terus karena apa? Karena rahmatnya Allah. Nabi yang ngomong kok. Aku dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan karena amal ibadahku, tapi melainkan rahmahnya Allah diberikan kepadaku sehingga aku dipantasi untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kita ini bagaimana? Sholat khusyuk kagak, baca Quran kadang-kadang, lebih banyak enggaknya daripada kadang-kadangnya. Baca Quran kalau datang bulan Ramadan, itu juga minggu pertama, minggu kedua dagang, minggu ketiga makin ribet lagi, minggu keempat beli baju lebaran. Habis baca Quran ini cuma 1 minggu, 1 juz juga belum nyampe. Coba kita bisa kebayang, Al-Quran itu yang nyelamatin kita kelak di padang mahsyar. Umur kita manfaat itu karena Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Jika pembacaan Al-Quran kalian khatam jauh lebih besar daripada umur kalian, maka sisa yang kita baca, seandainya kita umur 37 tahun, kita baca Qurannya 40 kali khatam, 3 tahun itu yang akan melebarkan daripada siratal mustaqim. Sirat itu akan melebar. Kenapa? Karena tiga kali khatam yang telah kita lakukan. 1 kali khatam banyak. Nah, ini yang harus dijalani. Selain daripada nih, kadang sholat kita nih hati-hati. Kalau kita sholat cuman wajibnya doang nggak bakal diterima, nggak akan. Tapi alhamdulillah dalam sholat wajib kita ada sunnahnya, ada sunnah. Makanya sunnah itu pasti akan diterima oleh Allah. Coba kita kebayang, setiap hari kita ngejalanin sunnah nggak? Minum tiap hari, minum. Bisa nggak dijalanin kalau ikutin sunnah?
minum bismillahirrahmanirrahim 1 teguk alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim 1 teguk alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim 1 teguk alhamdulillah. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. 3 kali membaca bismillah, 3 kali membaca alhamdulillah, 3 kali tegukan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meminum seperti apa yang aku lakukan, maka air ini akan menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk ke arah kemaksiatan dijaga oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Coba bisa kebayang kita cuman ngejalanin yang sunnahnya doang. Saya satu lagi, tiap hari kita makan. Tiap hari makan. Pakai tangan, pakai sendok, apa pakai sekop? Pakai tangan ya. Saat kita makan pakai tangan, sebelumnya kita cuci tangan. Betul? Itu sunnah. Saat kita makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kamar mandi dong. Saat kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, pahala Allah berikan. Makan kita dikunyah 33 kali. Sunnah atau enggak? Sunnah. Selesai makan, tangannya dikecup. Ya, itu cuci tangannya di piring. Ibu habis makan nih, bapak habis makan, cuci tangannya di piring. Piringnya dibersihin. Makanya kalau cuci tangan itu, kalau lagi di piring itu pakai air matang. Air jangan air mentah. Cucinya di piring, dibersihin piringnya, diminum airnya. Itu sunnah. Tuh, jijik kan? Padahal itulah yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nggak pernah kita lakukan. Kenapa? Ngerasa jijik. Padahal itulah yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada racun di dalam makanan tersebut, air tersebut yang akan menetralkan racun tersebut dan tidak fungsi buat diri kita. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Terusin nggak nih? Tiap hari kita masuk kamar mandi nggak? Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi pakai kaki. Jangan pernah dua-duanya. Loncat namanya, nggeledak paeh. Ya, masuk dengan kaki. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Masuk pakai kaki kiri, pahalanya udah 2. Benar? Saat masuk kamar mandi pakai sendal. Ya, pakai pahala nggak tuh? Pahala lagi, ada sunnahnya. Mandi itu pakai sendal, Bu. Pak, jangan pernah lepas dari sendal. Kenapa? Saat kita bangun tidur masuk ke kamar mandi itu keramiknya itu dingin. Saat dingin masuk ke pori-pori kaki, itu yang akan menyebabkan stroke, darah tinggi. Nabi ini dokter, profesor. Kita nih ulama, yang dikata ulama, kita cuma sekedar menyampaikan, selebihnya terserah. Masukin kaki ke sendal, selesai itu mandi. Ya, saat sebelum mandi itu kan kita pipis dulu, buang air besar dulu kan begitu. Jongkok. Benar? Sunnah. Buang air besar, jongkok. Jangan pernah celentang, jangan pernah tengkurap, susah. Jongkok. Pahala nggak tuh? Selesai. Istinja pakai tangan kiri. Ya, kita bilasnya dengan tangan, pahala lagi. Selesai. Mandi wajib beda, mandi biasa beda. Mandi wajib yang pertama, nih kita ngajarin dulu mandi wajibnya. Ambil gayung, basuh dulu sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ini Selesai itu dari mulai kepala pelan-pelan ditaruh. Ya, 3 kali. Selesai itu ambil wudhu. Ya, ambil wudhu, habis itu baru kita mandi. Itu sunnahnya sholat yang namanya mandi wajib. Kalau ini sudah diajarkan, repot banget dah. Orang habis junub mah pengen mandi aja buru-buru. Kalau mau ngikutin sunnah. Kalau nggak mau ikutin nggak apa-apa. Kalau mau mandi biasa nggak apa-apa. Basuh dari kaki dulu, terus sampai ke mata, sampai ke tulang kering, terus sampai ke lutut, basahin lagi sampai pinggul, basahin lagi sampai dadanya, basahin lagi baru sampai kepalanya. Kalau langsung kita mandi dari kepala sampai ke bawah, tuh hati-hati, ngendepnya angin, itulah yang disebut ahmar. Angin ahmar ini, angin merah ini, inilah yang dapat menjadikan kita gila. Ya, kalau sudah menyumbat syaraf, itu akan menjadi gila. Badan pada nggak enak.
masuk angin nggak hilang-hilang. Ya, ibu kalau nggak percaya, bapak nggak percaya, coba besok bangun pagi, bapak mau mandi, bapak ambil plastik putih, ya, bapak ambil plastik putih, bapak sangkutin di kepala, dikelembungin, paham ya? Ini saya praktekin, soalnya saya di Hadramut juga saya praktekin, ambil plastik putih, taruh di kepala, dikaitin di kuping, kresek kan ada tuh ya. Nah, ininya dipakein karet pak, tapi jangan kencang-kencang, pakein karet sininya. Nah, bapak mandi tuh dari bawah. Udah pengen kepala, bapak buka plastiknya, pasti ngembun. Pasti ngembun. Kenapa? Karena hawa yang ada di jasad kita ini keluarnya dari ubun-ubun kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan saat orang dicabut rohnya, yang ditarik pertama kali itu dari ubun-ubun. Kenapa? Tempat keluarnya ruh dari jasad kita. Ya Pak Ibu ya, ini saya udah ngajarin nih ya sunnahnya ya, masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Kita tiap hari pakai sendal nggak? Ada pernah nggak hidup yang nyeker aja nyeker? Nyeker aja sunnah. Nyeker itu sunnah. Saat kita nggak pakai sendal keluar dari rumah, ya Allah, saya niat dengan tidak memakai sendal ini karena mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala dapat. Pakai sendal kaki kanan dulu. Masuk sendal kaki kan, buka sendal kaki kiri. Kalau mau masuk masjid gimana Bib? Buka dulu kaki kiri, injak sendalnya, kanannya dibuka, kanannya langsung masuk ke dalam masjid. Itu cara kita masuk masjid. Kalau masuk ke dalam rumah, buka kirinya, kanannya buka, kanannya baru masuk ke dalam rumah. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ini kita istiqamahkan, insya Allah Allah berikan keberkahan di dalam umur kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Pokoknya siap-siap ya. Kalau ini udah selesai, ilmunya sudah, tinggal tunggu hadapan kematian. Kalau kematian kita, apa kata Nabi? Mau tahu seseorang hidup atau matinya, lihat bagaimana saat orang itu baik atau buruknya, lihat hidup atau matinya. Jika lihat matinya dalam keadaan baik, maka kebiasaan hidupnya baik. Jika kematiannya buruk, maka kebiasaan setiap harinya akan menjadi buruk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya mau ngasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Mau nggak? Amalan pelunas, mau tahu? Mau tahu nggak? Bayar. Lah amaliyahnya bayar, benar, orang punya hutang harus bayar. Nah ini sekarang saya mau kasih ijazah solawatnya, mau? Ijazah solawat pembuka rezeki. Nah, ini kalau urusan ini mau nih, ini pasti bakal nyatet nih. Wah ini rezeki nih, urusannya rezeki nih asyik. Rezeki ingat ya, rezeki ini tidak berupa hanya uang. Ya, ingat rezeki, jangan punya pikiran kita pendek. Kalau rezeki ini uang, enggak. Sahabat yang baik, yang bawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, itu rezeki. Kita punya suami soleh, itu rezeki. Punya istri soleha, itu rezeki. Saya baca dulu, habis itu ibu bapak ngikutin. Ya, saya baca setengah-setengah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kurang kenceng, kurang semangat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya kapan? Dibacanya habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Alhamdulillah. Kalau dikata di Hadramut, kalau hujan ada acara, kita hujan, berarti ini acara diridhoin sama Allah. Mendapat pandangan dari Allah. Alhamdulillah.
Dan ini sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka di siang hari ini solawat tersebut kami ijazahkan juga kepada antum semua, dibaca insya Allah. Mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita, tidak Allah tutup. Apa kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi? Barang siapa yang membaca solawat ini, dia akan diberikan rezeki seperti air zam-zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail sampai akhir zaman, tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah habis. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak solawat, boleh? Boleh? Mudah-mudahan dia punya penyakit, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Yang hatinya dalam keadaan gundah, yang hatinya dalam gak enak, mudah-mudahan berkah salawat ini hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita minta kepada Allah, kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dan Allah binasakan mereka. Amin ya Rabbal. Dan wabil khusus kita minta juga kepada Allah berkah guru-guru kita. Guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahin dari segala kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan juga wabil khusus kepada guru-guru kami, Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Bahar bin Semit. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah, dan insya Allah disegerakan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, yang udah nyela orang Sunda, Allah hancurkan mereka. Yang sudah nggak suka sama orang Sunda, Allah matikan dalam keadaan dihinakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Habib kok doanya nggak baik untuk orang-orang itu? Karena Nabi pernah berbuat doa yang tidak baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepada Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita ngedoakan orang buruk, kita tidak diajarkan Nabi. Kita diajarkan Nabi untuk apa? Untuk tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, dan Allah akan menghancurkan mereka. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
صل على سيدنا محمد وعشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعشقي للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا sekali lagi, lebih keras lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الفاتحة بالقبول وتم بكل سول والمأمول وصل الشأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحداء والعفاف والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والإيمان بالله منة والامتحان بحقه سيد ولد أثنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, setiap selesai doa perbanyak membaca ya arhamar rahimin. Hafal ya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Dibaca itu pasti kata Nabi SAW doanya akan dikabulkan oleh Allah.
Ya, saya cuma menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya baca ya Arhamar Rahimin, ya Rahman Rahimin, Farij 'alal muslimin. Insyaallah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرك إلهي ذراك قبل الفنا والهنا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفونا يا كريم وعفونا رحم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من سمي للنور ربي الله يا من سمي قبل يولى صلوا على النور
أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد ليلة الصفا في المدينة الله طاب فيه الوداد جوار خير الورى الله المختار خير العباد صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد يا ليلة السعد هبتي الله من نسيم صعاد نسيم فيها عطايا الله ملاها من نفاد صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله